Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, terima kasih hadir tepat waktu. Hari ini saya akan lanjutkan kembali ya untuk materi kita yang ketujuh. Dan hari ini juga akan saya share untuk soal UTS. Dan soal UTS sudah saya upload. Jadi teman-teman juga sudah harus mengerjakan kurang dari 1 minggu. Jadi saya berharap tidak mepet-mepet karena kita sudah tahu kalau misalnya Anda mepet-mepet nantinya akan crowded di akhir-akhir dan banyak sekali yang WhatsApp terlambat. Saya tidak akan merespon kalau misalnya nanti teman-teman terlambat ya. Hari ini saya akan jelaskan sebentar dan sedikit saja tentang SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang berhubungan dengan bidang hubungan industrial. Teman-teman sudah bisa melihat, di sini ada SKKNI nomor 72 tahun 2019. Ya, Mbak Kori bisa lihat ya, di sini ada gambar logo burung Garudanya. Ya. Nah, teman-teman semua, untuk beberapa kampus yang lain itu di luar sana gitu ya, ada yang memang mereka disertifikasi oleh LSP untuk mendapatkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Salah satu di antaranya adalah yang berhubungan dengan bidang hubungan industrial nomor berapa? 72 tahun 2019. Jadi sekali lagi ya, ini adalah SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kalau misalnya secara bahasa awamnya, kalau misalnya kita mau kerja sebagai hubungan industrial, kita sudah harus mengetahui beberapa atau dapat mengimplementasikan beberapa unit kompetensi di sini, di antara ini, sesuai dengan skemanya masing-masing. Nah, di dalam hubungan industrial ini banyak sekali unit-unit kompetensi. Nah, unit-unit kompetensi ini disusun oleh penyusun. Di sini ada para penyusunnya, tim penyusun kaji ulang SKKNI. Kemudian juga ada dari praktisi-praktisi ya, teman-teman semua. Mereka yang menyusun. Di sini ada daftar unit kompetensi. Ada banyak sekali unit-unit kompetensi yang melekat kepada IR, Industrial Relation. Contoh, membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Ini kan industrial banget, industrial relation banget. Ini adalah unit kompetensi yang melekat kepada staff industrial relation ataupun manajer IR dan lain-lain. Pokoknya orang HRD yang berkecimpung di dalam industrial relation. Ini unit-unit kompetensinya. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya mau jadi IR nih, saya mau jadi seorang staff industrial relation, baca aja unit kompetensi ini. Karena unit kompetensi inilah yang nantinya akan menjadi sebuah syarat Anda kalau mau jadi seorang staff ataupun HRD yang memiliki job deskripsi di industrial relation. Begitu, banyak membentuk, mengelola serikat pekerja sampai dengan di bawah sini, sampai dengan melakukan negosiasi hubungan industrial, menangani mogok kerja gitu ya. Nah, ini adalah unit-unit kompetensi. Lalu bagaimana sih unit kompetensi tersebut? Penjabarannya ini di bawahnya teman-teman semua. Nah, contoh, saya misalnya mau jadi staff industrial relation. Saya diminta sama manajer saya, oke, misalnya, kamu buat ya, kamu bentuk serikat pekerja, itu ordernya. Atau misalnya sudah mulai nih ada serikat pekerja nih, kasakusuk gitu. Ada yang mau membentuk serikat pekerja. Maka kita sebagai IR itu sudah harus ikut campur dalam membentuk serikat pekerja tersebut. Ya, kalau misalnya tadi secara cepatnya ya atau dalam job deskripsinya misalnya kita adalah membentuk serikat pekerja. Gimana caranya? Kita disuruh oleh manajer kita untuk membentuk serikat pekerja. Nah, dalam membentuk serikat pekerja ini kan nomor satu nih, nomor satu revisi ketiga ya. Ini yang revisi ketiga. Nomor satu revisi ketiga tentang membentuk serikat pekerja. Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyiapkan dan melaksanakan pembentukan. Jadi kalau misalnya ada yang diminta untuk membentuk serikat pekerja, terus kita mikir, aduh kayak gimana ya, kayak gimana. Gampang sebenarnya sekarang itu teman-teman semua. Buka aja SKKNI. Kalau misalnya teman-teman jadi staf HRD di lingkungan perusahaan Anda, siapapun itu, kalau misalnya Anda dapat
job ataupun permintaan dari atas Anda, tolong ngerekrut, tolong dibentuk serikat pekerja, tolong Anda melakukan training development, buka SKKNI tentang Industrial Relation atau nomor 072 tahun 2019 atau 073 tahun 2014. Itu semua tentang MSDM. Nah, di luar sana ya, saya kasih tahu ya, di luar sana para mahasiswa itu sudah dijejelin sama SKKNI. Jadi mereka tuh sudah tidak asing lagi dengan SKKNI karena ini ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kalau mau kerja sesuai dengan standar nasional, kita harus paham SKKNI. Gitu ya. Mungkin teman-teman di sini masih belum baru ngelihat nih ya, nggak masalah. Justru itulah kenapa pertemuan ini penting karena saya ingin membukakan mata mata teman-teman bahwa di luar sana orang-orang pencari kerja dan orang-orang yang sertifikasi itu, mereka berdasarkan kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kalau kata nasional, gitu ya, kalau kata standar nasional atau BNSW bilangnya, kamu jadi supervisor HRD ya, oh kamu harus bisa ini. Nah, tadi lihat unit kompetensinya. Jadi, ini adalah kitab suci, dan kutip ya, kitab suci ketika kita ingin berprofesi sebagai profesi tertentu. Dalam hal ini adalah HRD, khususnya Industrial Relation. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kita tadi ya disuruh oleh manajer kita atau diminta oleh manajer kita, kamu bentuk serikat pekerja, misalnya gitu ya, atau udah ketahuan nih ada kasakusuk serikat pekerja udah mulai dibentuk, kamu ikutan tuh ngebentuk serikat pekerja. Kita tuh sebenarnya nggak punya pengalaman. Nah, kita akan lihat di sini. Di dalam SKKNI nomor 073 ada namanya unit kompetensi. Unit kompetensi nomor 01 yaitu membentuk serikat pekerja, di mana ada elemen kompetensinya. Yang satu, menyiapkan pembentukan organisasi pekerja. Yang kedua, melaksanakan pembentukan organisasi pekerja. Jadi dibentuk dulu sama kita, baru dilaksanakan. Terus gimana cara ngebentuknya? Ini ada nih, kriteria unjuk kerja. Atau misalnya kalau kalian lebih simpelnya di dalam lingkungan organisasi, kita menyebutnya adalah langkah kerja atau work instruction. Begitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau menyiapkan pembentukan organisasi pekerja itu, kita akan menyusun panitia. Panitianya dulu. Jadi kalian kasakusuk nih di internal, kita bentuk panitia gitu ya. Nah, untuk menggandeng panitia-panitia yang lain agar mereka bisa membentuk organisasi ini. Kemudian setelah kita bentuk panitia kecil di internal kita nih, kita akan mendata. Nih, mendata menurut kelompok jabatan. Jadi pekerja di perusahaan ini didata. Ada yang operator, ada yang staff, ada supervisor, semua kita data. Ya. Kemudian, karena apa? Nanti kan korelasinya dengan anggota serikat. Begitu teman-teman semua. Kemudian, dirancang anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya atau budget-budget yang diperlukan untuk pembentukan serikat pekerja itu seperti apa. Ini dirancang. Nah, jangan lupa rencana pembentukan serikat pekerja ini disosialisasikan. Jadi diinformasikan ke seluruh karyawan. Sebelumnya pasti kita juga masih melapor dulu kan progres pembentukan organisasi ini ke atasan kita kan. Sampai di mana, siapa kira-kira jadi ketuanya, siapa yang jadi masuk strukturalnya, begitu kan ya, kurang lebih. Nah, kemudian kita melaksanakan pembentukan serikat pekerja buruh dideklarasikan. Setelah ada nih job deskripsi setiap posisi, si ketua jadi apa, wakil sekretaris bendahara dan lain-lain itu ya dalam struktur organisasi tadi itu dideklarasikan. Oke, kemudian kepengurusan tersebut itu sudah terbentuk dan kita kan tadi sudah memilih siapa ketua-ketuanya gitu ya. Itu kan sudah ditetapkan mana yang akan siapa yang akan jadi ketuanya gitu ya. Kemudian juga serikat pekerja atau serikat buruh yang telah selesai dibentuk dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota setempat. Jadi didaftarin. Serikat pekerja di dalam di ranting gitu ya akan mendaftarkan ke atas, ke pusat. Nah, ini pendaftaran itu.
Jadi begitu teman-teman semua, kalau kita melihat bagaimana rangkaian kegiatan ini, ya, kita baca ke bawahnya. Konteks variabelnya ini berhubungan dengan pembentukan serikat pekerja. Nah, didasarkan dari apa? Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya. Nah, hak dan kewajiban serikat buruh adalah kita baca nih. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi ini kita akan lihat mempunyai nomor pencatatan berhak satu membuat perjanjian kerja bersama yang sudah kita bahas kemarin ya, sampai dengan ke F. Ini adalah haknya. Oke. Tapi mereka pun punya kewajiban. Nih, ini kewajibannya. Jadi detail tuh teman-teman semua. Dalam SKKN ini sudah detail dan sudah membahas kepada kita mau ngapain kalau dalam membentuk serikat pekerja. Begitu ya. Nah, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu juga itu memuat nama dan lambang dari serikat, dasar negara, tanggal pendirian, tempat kedudukan dan lain-lain. Ya, ini kan biasanya sudah dibentuk dan dibukukan, kemudian juga ini ada dalam satu ruangan tertentu, ruangan serikat pekerja, itu semua sudah ada di sana. Ya, dan eh, di sana struktur organisasi, kemudian buka buku-buku yang berhubungan dengan tenaga kerjaan juga ada. Nah, ini kita bisa lihat di sini teman-teman semua. Ya, kepengurusan sampai dengan kira-kira kita perlu alat apa, perlu perlengkapan apa, ini ditunjukkan di sini. Oke. Kemudian peraturan yang diperlukan, nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, tentang keputusan Menteri Tenaga Kerja juga. Nah, ini adalah peraturan yang diperlukan dan ini biasanya ada bukunya sendiri disimpan di ruang serikat pekerja. Oke. Sampai kepada panduan penilaian, ini adalah panduan penilaian kalau misalnya teman-teman akan diakses. Jadi asesor akan lebih banyak melihat ke sini nih. Nah, dan ini juga akan menjadi gambaran buat teman-teman, oh kalau saya jadi diakses oleh asesor, saya harus ngapain nih ya? Asesor itu akan masuk ke dalam lingkup apa saja ya, gitu. Persyaratan tidak ada, pengetahuan. Nah, bicara tentang kompetensi kan ada pengetahuan, ada keterampilan dan sikap kerja ya. Nah, di sini pengetahuannya, hubungan industrial dia harus tahu, serikat pekerja harus tahu, tata cara pembentukan serikat pekerja juga harus tahu, keterampilannya merumuskan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, menyusun organisasi dan kepengurusannya, melakukan sosialisasi dan memimpin rapat. Nah, ini sudah harus menjadi sebuah keterampilan buat Anda. Jadi kalau misalnya Anda menjadi seorang staf IR, sekarang Anda sudah harus terbiasa memimpin rapat, melakukan sosialisasi, nyusun struktur organisasi, job deskripsinya apa, ini sudah harus ada karena memang standar negara kayak gini, gitu ya. Kemudian sikap kerja yang diperlukan adalah persuasif dan komunikatif. Aspek kritisnya Anda harus tepat dalam menentukan jumlah pekerja, pembentuk organisasi pekerja di perusahaan Anda. Nah, ini satu unit kompetensi. Sekarang teman-teman kan tadi sudah lihat banyak sekali unit-unit kompetensi yang melekat untuk jadi seorang industrial relation sampai dengan ada 36 unit kompetensi. Ya, itu baru satu. Sekarang kalau misalnya kita lihat aja unit kompetensi 35 ya, menangani mogok kerja. Wah, ada yang mogok, harus gimana ya? Lihat cara nanganin mogok kerja. Kita akan lihat di nomor 35. Ya, turunin ke bawah kita akan lihat menangani mogok kerja. Tuh, ya. Di sini ada elemen kompetensinya, melakukan analisis rencana mogok kerja tuh kayak gimana, dianalisa. Dan kan biasanya kita punya surat ya, surat pemberitahuan rencana mau kerja diverifikasi. Ya, kalau misalnya tidak ada, mereka bisa dilaporkan ke polisi karena harus ada surat dan diverifikasi. Kemudian dokumen pendukung rencana mogok kerja ini juga diidentifikasi siapa yang akan melakukan mogok kerja yang terwakili oleh misalnya serikat pekerja lah atau siapalah dan mengetahui penyebabnya. Tuh, ketahui penyebabnya ya. Kemudian setelah itu dianalisa untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sekarang melakukan pencegahan mogok kerja. Jadi kita sebagai seorang IR itu harus mencegah, bukannya malah ayo.
ayo mogok kerja ya sudah, ayo gitu ditantangin gitu ya. Enggak, kalau dalam SKKNI ini kita coba berusaha untuk mencegah mogok kerja, koordinasi dengan pihak terkait, baik secara formal ataupun informal, ngomong ke polisi, ngomong ke ketua serikat, pokoknya koordinasi, persuasi, ini berarti ngebujuk kepada yang bertanggung jawab pemogokan, ya pengurus serikat pekerja, manajemen dan lain-lain untuk melakukan yang namanya negosiasi atau ngebujuk mereka gitu loh ya. Syukur-syukur tidak terjadi yang namanya pemogokan. Karena kalau ada mogok, kalian tahu sendiri, produktivitas pasti turun kan? Melakukan penanganan mogok kerja. Nih, bahan perundingan penyelesaian mogok kerja disiapkan. Kan kita akan melakukan perundingan tadi persuasi ini. Siapin alasan mereka mogok kerja tuh kenapa, terus tidak siapin datanya, kita siapkan kepada mereka apa saja alternatif-alternatif yang akan dilakukan gitu ya. Kemudian draft tindak lanjut hasil perundingan disiapkan. Oke, setelah kita berunding sama mereka, mungkin ada yang luluh ya nggak jadi mogok ya gitu. Tapi kalau misalnya jadi mogok ya sudah, berarti hasil perundingannya itu disepakati akan mogok ya sudah gitu loh. Nah, ini adalah langkah-langkahnya gitu ya. Sama kalau di bawahnya seperti tadi ada batasan, kemudian juga apa penyebab mogok kerja itu diidentifikasi, ini lebih detailnya lagi. Anda bisa baca ya. Oke. Nah, ini di bawahnya. Nah, kita akan lihat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan. Secara pengetahuan, Anda sudah harus tahu bagaimana caranya negosiasi, bagaimana itu manajemen konflik, bagaimana itu hubungan industrial dan hubungan kerja yang ada di organisasi, teorinya kayak gimana. Keterampilannya komunikasi, persuasi, advokasi. Kemudian sikap kerja yang diperlukan oleh kita adalah kita tegas, kita objektif, dan kita persuasif. Persuasif itu bisa membujuk gitu ya. Nah, di sini aspek kritisnya ketepatan mengidentifikasi mogok kerjanya kenapa. Kan tadi sudah tahu, harus dianalisis ya dan berusaha untuk dilakukan tindakan persuasi untuk tidak terjadi pemogokan. Nah, ini adalah unit kompetensinya teman-teman semua. Jadi sekarang kegambar ya, oh saya menjadi orang IR nih, baca nih unit-unit kompetensi ini. Ini harus kita ketahui gitu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kembali salah satu unit kompetensi yang lain ya, SKKNI yang lain. Nah, ini tentang MSDM. Sebentar. Ya, ini tentang MSDM. Bagaimana memanage sumber daya manusia. Nih, sama lambang burung Garuda, kemudian nomornya 307 tahun 2014. Tadi tentang hubungan industrial, sekarang tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau kita misalnya mau menjadi seorang HRD, kita harus bisa memanage MSDM berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kalau posisinya staff, ada 4 unit kompetensi yang harus dikuasai. Kalau misalnya supervisor, ada 14 unit kompetensi yang harus dikuasai. Gitu ya teman-teman semua. Nah ini yang nyusun-nyusun juga diantaranya ada teman saya, tapi sudah meninggal ya waktu saya. Nah, sekali lagi, kalau misalnya tadi yang level staff itu ada 4 unit kompetensi. Ini sudah berubah ya ke lambang burung Garuda yang lain ya, ke SKKNI yang lain. Sudah ya? Oke. Nah, untuk level staff ada 4 unit kompetensi. Saya ulang, untuk level supervisor HRD, ada 14 unit kompetensi. Sementara untuk level manager itu ada 20 unit kompetensi. Diambil beberapa item saja, bukan seluruhnya. Dari 104 ini tidak seluruhnya. Tergantung skema. Kalau misalnya saya jadi staff, staff itu bisa melakukan yang namanya rekrutmen, gitu ya. Itu adalah pekerjaan staff. Kita cari rekrutmen itu yang mana. Di sini akan kita lihat mana kemampuan dalam melakukan rekrutmen. Nah, cari di sini, teman-teman semua. Kita lihat di sini.
Oke. Nah, ini sudah mulai nih. Melaksanakan pencarian calon pekerja atau rekrutmen. Nah, ini kan, kalau kalian misalnya nggak tahu nih gimana ya, bahasa Betawinya gue nggak tahu gimana caranya merekrut. Lihat unit kompetensi 09, lihat unit kompetensi 010. Ini caranya. Sekarang dalam IR, Industrial Relation, ada apa? Contohnya ya, pekerjaan IR. IR itu pekerjaannya banyak. Di sini pun sama tentang IR. Mengelola proses terhadap pencapaian kinerja itu juga menjadi salah satu kerjaan IR. Kemudian juga kita akan melihat yang namanya melaksanakan keseimbangan antara pekerjaan kehidupan sosial pekerja. Ini pekerjaan IR. Kemudian juga kita akan melihat di sini tuh membangun strategi hubungan industrial, kerjaannya IR. Saya akan ambil ini ya, melaksanakan tindakan disiplin pekerja di tingkat organisasi. Kelihatan ya ini. Nah, ini juga nanti mungkin akan ditanyakan. Ketika di dalam 307 tahun 2014, itu ada unit kompetensi yang berhubungan dengan disiplin pekerja. Nah, gimana caranya melaksanakan tindakan disiplin pekerja di tingkat organisasi? Karena ini erat kaitannya dengan yang namanya industrial relation. Ya, kita lihat yang 84 itu seperti apa. Kita turunkan teman-teman semua. Nah, untuk yang 84 ini apa saja sih elemen-elemen kompetensinya? Kita akan lihat di sini. Melaksanakan tindakan disiplin pekerja di tingkat organisasi. Ya, elemen kompetensinya menyusun kebijakan dan prosedur penegakan disiplin. Jadi, berarti kita sudah harus bisa menyusun kebijakan dan prosedur tentang kedisiplinan. Yang keduanya adalah menerapkan kebijakan tersebut tentang kedisiplinan tersebut. Jadi dua itu, disusun prosedurnya dan diterapkan. Pak, di tempat saya udah ada PKB, Pak. Ya sudah, itu PKB menjadi sebuah dasar. Karena PKB itu baru global kan, tidak sampai detail, tidak sampai dengan implementasi. Ya kan? Sorry, tidak sampai dengan work instruction-nya misalnya gitu. Dalam PKB itu kurang detail. Maka didetilkan dalam prosedur penanganan dan penegakan tindakan disiplin ini. Kayak gimana? Kita lihat kriteria unjuk kerjanya. Ingat ya, cuma ada dua elemen kompetensi. Disusun, prosedurnya, diterapkan. Kalau misalnya menyusun prosedur tadi, kita pastinya akan melihat kepada referensi undang-undang, diidentifikasi PKB-nya kayak gimana, karena PKB sudah pasti mereferensi kepada undang-undang. Ya, daftar tindakan disiplin dan sanksinya itu disusun. Di PKB kan sudah ada mana yang SP1, SP2, SP3 gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama, rancangan itu juga disusun sesuai dengan undang-undang. Kebijakan dan prosedur tindakan disiplin dipaparkan kepada pemangku jabatan. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu atau memindahkan mana SP1, SP2, SP3 ke dalam prosedur dan mereka seperti apa, implementasinya ini kan dipaparkan, dipresentasikan di depan presiden direktur lah, atasan lah, kepada serikat pekerja lah, pokoknya ke semua stakeholder atau pemangku jabatan. Oke. Nah, ini kalau disosialisasikan kita sudah harus perlu yang namanya bukti sosialisasi, tanda tangan kehadiran itu. Karena itu yang akan dilihat oleh asesor kalau misalnya diases. Oke. Nah, ini bentuk komunikasinya itu disesuaikan dengan internal yang ada. Contoh misalnya sekarang pandemik nih. Ya sudahlah sekarang pakai Zoom misalnya ya. Itu adalah contohnya. Nah, sekarang kita lihat menerapkan tindakan pelanggaran disiplin yang teridentifikasi ataupun yang terverifikasi itu sudah harus masuk ke dalam kategori berapa, kemudian dikasih konsekuensi apa. Nih, di sini tindakan sanksi gitu ya. Begitu kan? Oke, kemudian penindakan terhadap pelanggaran disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tadi. Oh, ini mencuri SP3. Oh, ini berkelahi SP berapa. Oh, ini absen aja SP berapa. Begitu teman-teman semua.
Dan pastikan seluruh proses penindakan pelanggaran itu dicatat, dikaji efektifnya. Kemudian kalau bicara tentang pengkajian ini juga akan masuk ke dalam proses penilaian evaluasi kinerja nantinya. Ada plus and minus point kalau untuk orang-orang yang melanggar. Contoh di perusahaan saya, Anda melanggar SP1, nilai Anda akan dikurangi -3, SP2 -5, SP3 itu -8 atau -10 tergantung dari perusahaannya. Dan setiap dikurangi artinya bahwa penilaian kinerja Anda akan berkurang. Maka banyak SP, banyak pelanggaran, jangan ngarep Anda dapat nilai B. Ya, paling dapat nilai C. Kalau nilai C berapa naik gajinya? Promosi enggak? Ya enggak, gitu kan ya. Bahkan kalau kalian terus-terusan ada di level D, itu ada kemungkinan nanti akan masuk ke drain system atau pengurasan, didemosikan, dimutasikan ke tempat-tempat tertentu. Ini adalah hal-hal yang akan berhubungan dengan bagaimana tindak lanjut kedisiplinan tadi. Begitu teman-teman semua. Nah, ini ya, untuk peralatan bahan Anda bisa lihat kalau diperlukan. Nah, kemudian di sini peraturan ya sama seperti yang tadi. Ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa normanya? Anda sudah harus bisa menjaga kerahasiaan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, termasuk juga tadi prosedur kita harus mematuhi undang-undang. Konsentrasi dalam pelaksanaan, keadilan dalam penerapan, jangan sampai si ini mencuri tidak di SP atau SP1, yang ini mencuri di SP-nya SP3, padahal nominal atau pundaknya sama gitu misalnya ya. Keadilan di situ harus diterapkan. Kemudian juga kebijakan organisasi dan peraturan perusahaan harus Anda ketahui itu normanya. Standarnya kecepatan respon, nah makanya nggak boleh lola atau di perusahaan saya pali-pali gitu ya, cepat-cepat. Kalau ada hal-hal itu harus cepat teman-teman, istilahnya agile, lincah dalam bekerja itu. Ketepatan tindakan, etika dalam pelaksanaannya, dan perjanjian kerja bersama ini standarnya. Panduan penilaian Anda silahkan baca ini ketika Anda dinilai oleh asesor, dan Anda juga bisa menilai unit kompetensi ini akan berhubungan dengan apa saja supaya Anda bisa mempersiapkan. Persyaratan kompetensinya tidak ada. Sekarang kita lihat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sebagai elemen daripada kata kompeten tadi ya. Pengetahuan, Anda harus bisa atau mengetahui hubungan interpersonal. Interpersonal itu antara diri Anda dengan orang lain ya. Kalau diri Anda terhadap diri Anda itu intrapersonal. Ini interpersonal itu berarti antara diri Anda dengan orang lain. Jadi single gitu, kemudian bisa gaul. Nah, ini adalah interpersonal. Adat istiadat atau budaya lokal harus diketahui, kebijakan organisasinya seperti apa, potensi perselisihan hubungan industrial, konflik yang mungkin bisa timbul, peraturan organisasi ataupun perjanjian kerja bersama itu juga Anda harus ketahui. Nah, dalam keterampilan, Anda harus terampil dalam menggali informasi. Gitu teman-teman semua. Anda juga sudah harus bisa mengklarifikasikan dan merumuskan tindakan disiplin. Tadi menggali informasi itu apa sih? Menggali informasi itu cari tahu siapa aja sih orang-orang yang sebenarnya melanggar disiplin tapi tidak terendus gitu ya. Mengklasifikasikan berarti kita sudah bisa mengkelaskan ini SP1, ini SP2, SP3 gitu ya. Nah, sikap yang diperlukan itu cermat, teliti, komunikatif, termasuk juga tadi Anda harus bisa berusaha adil. Begitu teman-teman semua. Ya, ini sekali lagi adalah kalau kita misalnya ingin melaksanakan tindakan disiplin di tingkat organisasi kita. Gimana caranya? Karena kita sangat banyak berhubungan dengan hal ini, kedisiplinan ini. Orang kita industrial relation, biasanya kan SP orang yang telat, SP orang yang absen, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman semua. Nah, ini yang bisa Pak saya mau nanya, Pak. jelaskan teman-teman semua. Mau, Nanti untuk mau tanya beberapa boleh? kelas itu akan ada pertanyaan seputar ini. Tapi tidak tahu kalau kelas Anda ya, kenapa saya harus menjelaskan ini. Sekaligus juga ini sebuah pengetahuan yang sangat penting karena di luar sana, kalau misalnya Anda ingin menjabat atau punya posisi di posisi tertentu, kayak tadi misalnya staf IR, ya udah lihat SKKNI-nya yang berhubungan industrial relation. Saya mau jadi staf HRD, lihat SKKNI 307 tahun 2014. Kira-kira HRD harus bisa apa saja? Saya mau jadi manajer HRD, lihat SKKNI 2014 tahun 307 juga tahun 2014 ini.
Ada 20 unit kompetensi, merumuskan kebijakan, manpower planning, sampai dengan pembuatan PKB, kemudian juga membentuk sistem informasi pekerja, itu pekerjaannya manajer HRD. Gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di SKKNI ini. Begitu teman-teman semua. Oke.